yang dibeong-beong-beong gitu. Mister J siapa? Aku nggak ngerti, paham nggak ngerti, nggak Ya paham. kan? Tuh kan, anak gua aja nggak ngerti. Apalagi gua. Dibilang kok demi Allah, gua juga nggak tahu, nggak kenal Mister J siapa. Ini aku salam kenal ya untuk semuanya. Mungkin aku jarang ikut sama kalian Iya, gitu. aku udah Ada follow Mami, IG loh. Mami Obet, ada Nona Cantik, ada Widya Thank you. Arya, terus ada Sama-sama. Dina Fazri, sama kayak nama aku Egi Fazri. Wow. Tuh. Aku udah follow IG, belum di follow back. Siap. Mami Udah Mira lama. ya. Kemudian Mami Mira apa siapa ini gitu. Ya ampun. Hari ini aku mimpi apa ya, Beb? Dua artis loh yang orang-orang yang terkenal top 10. Ya ampun, ada Kak Vista, ada Kak Egy. Abis ini siapa lagi, Shay? Ada Ali. Karena sebelah kau artis kan, Mami Obet. Pokoknya Beb. Kak Vista, Kak Vista memang awalnya itu gimana? Kakak kok bisa dilaporin? Emang kakak salah apa? Jadi Ada kita salah komal. Aku Mambel. apa? Aku Mambel. Ada lawyer Willy. Nah, si gosip naik. Gosip naik, duta Intel naik. Nah, ngomong semua tuh. Ngomong semua. Nah, kami kan bertanya, Gi. Bertanya lah, bertanya. Terus apa namanya? Iya, Kak, iya, Kak. Aku cuma total dikasih itu 15 juta doang, kata gosip. Oh, alah, aku pikir gosip-gosip di luaran kau miliaran, aku gituin. Terus habis itu ya udah semuanya pada ngomong. Tapi kakak nyebut nama nggak? Aku nggak kenal Mister J apa? Nah, kok bisa kalau hah? Kenapa boleh? Tapi kalau nggak ada nyebut nama sih ya nggak harus takut gitu loh. Lagi pula kan ya, contoh ya, ada Yang lain nyebut nama. ya contoh ada beberapa nama orang. Yang lain, Misalnya kan nama panggung, nama yang lain. Egi, dengerin Gi. apa tuh? Yang lain nyebut nama lah. Aku kan diam aja, aku mendengarkan. Ya udah, kakak. Yang ngoceh kan gosip. Nah, Ada bule kok. itu Kak Vista dilaporin dasar apa dilaporinnya? Biasa yang dinotis kan artis, yang dinotis public figure kayak aktris Egy Fazri. Resmi dilaporkan bersama pendukung Nikita Mirzani kayak gitu. Ya bisa kalau itu nggak ada, makanya aku tanyakan atas dasar apa kakak dilaporin. Bisa kalau seorang artis itu nggak masuk etika banget. Nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa kalau kata aku ya. Kita kan cuma bertanya. Apa Gi? Gak ada apa-apa. Berarti Makanya aku aja kaget. udah. Tanya Berarti Kak Tessa. bohong gitu, cuma pansos doang, cuma giring-giring opini, cuma getak sambal. Jadi gini, aku jelasin. Tahu nggak getak Jadi sambal? gini, Cuma jadi di gini. mulut udah gitu hilang Iya. gitu. Jadi Iya, tapi gini dia- Kak Egy, aku dia- jelasin. Dia Gimana Mami? wawancara, dia ini apa namanya YouTube di mana-mana ya namanya media Gi. Ya itu namanya Jadi getak gini. sambal, Kak. Gimana? Informasinya kemarin itu kan ada Duta Intel, ada si Gosong, ada Kak Vista, ada Bang Aryo, ada Bang Senses, ada di roomnya Mambel ya. Kalau nggak salah ada Bang Bule juga ya kan. Nah jadi kan si ini kan si Gosong sama si Intel kan memberikan informasi. Ya kan si tentang pembayaran lah, buzzer lah, ini ono ya kan. Nah terus yang di Komal itu bertanya, nah itu yang mau dilaporkan karena banyak tanya di mana pasalnya. Itu ada Bang Nyoman. Bang Ada Nyoman gimana hubungannya, tuh Bang Nyoman Mami, pasal nggak ada bertanya? hubungannya. Emang gak ada hubungannya kan? Bang Nyoman, Apa, selamat Gi? malam. Karena kita sebagai public figure yang dinotis ya kita gitu. Macam Egy naik, yang dinotis juga Egy gitu loh. Ya, itu cuma Mungkin udah getak sambal berarti gitu. Ya, pansos Agi, pansos deh, pansos. Emang Kak Vista bikin laporan itu nggak butuh duit, semua itu duta gitu. Iya. Jangan sedih, jangan ada yang sponsorin. Lapor, gitu, jangan gila lapor.
kalau memang benar-benar itu kakak tunjukin, yaudah lo mana gua tunggu gitu kan. Tolong dong. Tentang balik gitu, gua Tolong tunggu. dong disapa dulu abang aku ini. Bang Halo, Bang Nyoman. Nyoman. Bang Nyoman, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Egi, Bang Nyoman, salam Dokter, kenal. Profesor. Halo, salam kenal Bang Nyoman. Salam kenal, Prof. Iya, salam kenal, salam hormat, salam Gimana hangat semua pada on buat cam dong, semuanya. masa aku sama Kak Vista aja sih ngomong Ya, on makasih cam. bang. Biar kita saling kenal gitu. Saya kalau kita ketemu, oh iya ternyata pernah ke satu koma sama kita gitu. Ya abang aku lagi makan sayang. Sebentar Bang Egi lagi makan ya. Obet kok Oke. gitu sih, Obet kok cuma aku sama Egi aja. Apaan sih? On cam. Gue on cam maksudnya. Iya. Ya, Lah kan saya kalau Kak Vista, kalau Kak Vista bilang, kalau Kak Vista bilang dilaporkan, kakak tantang aja, mana laporannya gua tunggu gitu loh. Kalau cuma kayak gitu dong, nggak ada dasarnya kakak dilaporkan permasalahan, kakak Katanya jangan takut, gini. dia itu cuma kata kakak doang. Jadi biar Katanya kakak itu gini, mingkep atau diam, jangan gitu loh. Katanya si Pak Zi ini, aku orang kakak nggak kenal deh demi Allah Rasulullah. Nggak tahu kalau nggak pada hari itu apa media sama Kak Tessa yang ngirim, aku nggak tahu. Apaan? Dilaporin apaan? Orang ada mambel. Ini aja dengan jawab ke media, yaudah saya teman-teman bilang aku dilaporkan dengan senang hati, dengan rendah hati, saya tunggu laporannya ya. Saya itu tidak takut dilaporkan bagaimanapun, saya tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi apa sih ngomong ke Didi? Apa? Dan atas dasar apa? Bukan. Gini nih. Egi apa kakak Bang, ini adik. Bang. Yang inti itu Kakak Ki, Kak Vista tidak berita-beritanya mendukung Kakak orang kirim. lain gitu aja. Yang penting Bentar. Ya, sekarang gini kita sekarang ya, itu bentar bukan izin. fakta, Sekarang ya. ya, sekarang izin aku tanya sama Bang Nyoman. Gimana nih Bang Nyoman? Mungkin Bang Nyoman sudah mendengar perihal pelaporan tentang Kak Vista dan kawan-kawan. Ya, belum terlalu memahami siapa yang lapor lalu apa dasar laporannya. Abang, nanti aku kirim Tuh, videonya, Bang. tuh. Aku Sama kan videonya, jawaban Bang. aku sama Aku Bang kirim Nyoman. video percakapan, aku kirim video percakapannya pada saat malam itu dan itu yang dilaporkan. Nanti aku kirim sama abang ya bang. Lewat WhatsApp ya Biar bang ya. coba Kalau nggak ada dasarnya, polisi juga nggak bakalan gubris Iya, kok. jadi Kalau ditanya dasarnya sebenarnya apa? kan gini, ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab berarti ada hak jawab. Kan ada pertanyaan maka ada Betul. hak jawab. Tidak ada Tanya masalah Pak Alek, itu. Pak Alek. Tanya Pak Alek. Oke silakan Semua bang. laporan Aduh, itu- lagi pada ngedengerin Mang Yoman mau nanya. Oke silakan bang. Assalamualaikum abangku, Masya Allah. Sehat bang? Ya, waalaikumsalam. Tadi juga bener kan, Mami siapa nih namanya? Mami Merpati ya, Mami Merpati itu jangan Kak Ebi. Kak Evi. Ebi, B, Bravo. Kak Ebi bener kan? Asal dasar apa kakak dilaporkan gitu. Misalnya kalau Iya. Bang Nyoman bilang, misalnya kalau ada bertanya, ada jawaban itu ya hanya sekedar begitu doang gitu loh. Itu cuma hanya Iya. getak sambel. Tapi lihat, Betul. aku tertekan gitu, Gi. Aku tertekan Udah, mendengar ucapan-ucapannya. Sampai Aku nangis. Ya, gini, menangis. gini. Aku nangis katanya. Tunggu. Biar Bang Senses yang menjelaskan perihal laporannya. Nanti biar bisa sharing. Kalau aku kan nggak tahu, hanya tahu sedikit. Silakan Bang Senses dijelaskan. Aduh, selamat malam Gimana dulu nih? semuanya, Bang Nyoman, Bang Yegi ya. Selamat malam Kapista, Bang Selamat Yoga, abangku, semuanya. selamat malam. Sehat. Egi baca di handphone yang satunya, Dedek. Iya, kalau dari peristiwanya kan kita di situ ada siapa ya? Duta Intel, Miss Ada Gosip, Mambel. banyak deh pokoknya di situ. Ya Mambe di rumah Mambel. Ada Di gosip. situ kami tuh bertanya, posisinya bertanya kepada Miss Gosip sebagai narasumber. Dan setiap mau bertanya saya awali dengan kata-kata seperti ini ya.
Miss Gosip, saya mau bertanya. Seperti itu setiap saya ngomong. Nah, ini kata si siapa sih? Mr. Z itu katanya kami itu menghujat, menghina. Jadi Fitnah, menurut fitnah, pandangan Bang Nyoman, fitnah katanya bang. ya memfitnah. Ya, sementara Miss Gosip ini semua menceritakan semua dan ditambahin dengan duta intel. Nah, menurut Bang Nyoman, apakah jika orang bertanya itu bisa diperkarakan, Bang? Bagaimana menurut Abang, Bang? Ya, ada dua hal Bang Sens. Yang pertama, dalam pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Maka memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan itu. Nah, yang kedua, sepanjang pertanyaan itu mengandung sepanjang pertanyaan dan jawaban itu mengandung nilai kebenaran, maka tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana karena ada menceritakan tentang kebenaran. Memang kebenaran itu, nah, misalnya begini, saya menemukan seseorang yang sedang, maaf ya, sedang berzina, seorang pasangan yang berzina dengan pasangan yang lain. Apa yang pernyataan saya itu tidak dianggap fitnah jika pernyataan itu mengandung nilai kebenaran. Jadi boleh melakukan laporan, harus memiliki dasar, dan kita juga punya hak jawab. Si terlapor memiliki hak jawab ketika diundang wawancara oleh kepolisian. Jadi menurut saya dialog di dalam Komal itu semua orang awam, orang bukan sekolah hukum pun pasti tahu batasan mana yang boleh disampaikan dan batasan mana yang tidak boleh disampaikan. Orang awam juga mengerti tentang pernyataan-pernyataan mana yang membahayakan. Saya yakin walaupun saya belum mendengar, mencermati pernyataan apa, tetapi bisa dipastikan sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran itu tidak ada dalam bentuk fitnah, dikaitkan dengan undang-undang IT sekalipun. Begitu sih Bang Sens. Ya, terima kasih ya Bangku. Silakan yang lain. Iya, mereka ini kali ya Bang Nyoman ya, cuma cari apa engagement aja kali ya. Selamat malam, Bang Nyoman. Selamat malam. Bang Syahar bisa naik. Iya. Silakan Oke, Bang Bang Syahar. Eki, selamat malam ya. Saya kebetulan Gantian dengan aku aja. Saya kebetulan Naikkan di Bang Sahar, bawah. Bos. Aku di bawah aja. Bentar ya, Bang Eki kawan-kawan. di atas saja, Saya Bang kebetulan Eki. Bang pagi Eki itu di atas. waktu si Di atas Miss saja. Gosip ada ditanya-tanya itu saya di bawah. Ya, lalu kemudian muncullah pertanyaan dari teman-teman. Nah, ketika ditanya tentang berapa uang yang didapat, dibayar berapa, itu kan dinyatakan bahwa sekian belas juta. Lalu teman-teman tuh banyaklah yang bercanda, bukan hanya Kak Vista aja. Ya, oh berarti kamu bayar miliaran ya. Itu sifatnya juga bercanda. Jadi itulah yang kemudian menjadi bahan perbincangan di kubu sebelah. Itu aja Bang. Jadi semacam candaan kita itu bercanda, bukan menekankan bahwa kamu dibayar senilai miliaran, bukan begitu, maksudnya nggak seperti itu. Nah itulah Kak Tapi yang Vista, di sana- kira-kira itu yang saya Iya, tangkap. Pak Alex. Tapi yang di Iya. sana lebay ya Pak ya. Iya, nggak ada masalah itu. Jadi teman-teman begini ya. Hyperbola sih kalau yang di sana. Begini Kak Vista, izin Bang Nyoman, ini subjektif ya pendapat saya ya. Minggu depan ini kan yang sedang dipersoalkan adalah datang atau tidaknya saksi BPOM. Nah, Ya. inilah persoalan yang kita bercandaan dengan si Miss Gosip ini dicandain itu dipergunakan oleh mereka untuk pengalian isu atau untuk membelokkan lah tentang tuntutan atau permintaan daripada PH Nikmir. Jadi pembahasan terkait dengan laporan mereka sih nggak ada penting lah, nggak ada apa-apa itu. Saya yakin itu hanya untuk membuat
strategi mereka, Bang Nyoman. Menurut pendapat saya itu. Mungkin yang lebih penting lagi, mohon izin, Bang Nyoman, kami ingin menanyakan, ada satu pernyataan dari Kepala BPOM yang menyatakan bahwa ketika dilakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya bahwa mereka BPOM sudah mengirimkan saksi ahli, ya. Nah, kenapa kok pada saat sidang besok ketika ditanya saksi ahli dari BPOM, Kepala BPOM berdasarkan peraturan mereka permintaan itu harus datang dari hakim. Nah, ini yang sebetulnya lebih menarik kalau ini mau dibicarakan. Demikian Bang Nyoman. Terima kasih. Ya, di sini ada Bang Syahar juga. Monggo, Bang. Oke. Halo, Bang Nah, Syahar. pertanyaan yang kedua adalah, coba nanti teman-teman lihat ya pernyataan dari Kepala BPOM ya. Mohon disimak ya. Itu ada saya bikin potongan video saya. Sudah diminta keterangan pada saat gelar perkara. Begitu. Iya, Pak Lalu Alex, kemana di sini itu ada hasilnya? Pak Alex, di sini ada Bang Syahar juga, itu lawyer juga. Siap. Oke, saya tahu. Saya kenal kok Bang Sahat, seringkali saya monitor. Syahar, ya, Selamat monggo, malam Bang Sahat. Mana? Saya tuh mau nanya, yang pertama itu masalah pelaporan Tista ya, Putri. Udah dilapor belum? Gitu. Kalau memang belum dilapor, udah dilaporkan belum ke sana, ke polisi? Dilapornya nggak tahu akunya. Cuma berita bermunculan banyak sampai sekarang. Enggak, menurut saya kalau memang mau dilapor, itu silakan dilaporkan, karena jangan sampai kalau tidak juga dilaporkan itu mengandung intimidasi dan persekusi, ya. Karena kenapa? Membuat seseorang untuk menakut-nakuti di sini, ya, menyerang secara mental di sini ya seseorang itu ya. Jadi kalau memang mau dilapor, silakan dilaporkan. Kalau memang tidak, itu nggak usah ada nuansa atau ada riak yang seperti itu untuk dilaporkan Tista gitu ya. Lebih baik jangan. Karena kenapa? Kalau berlarut-larut permasalahan, ancaman untuk dilaporkan itu bisa masuk dalam kategori persekusi dan intimidasi di sini. Itu ada pesannya, jadi bisa menuntut balik nanti. Jadi lebih baik kalau memang tidak, itu katakan tidak. Kalau memang mau lapor, silakan lapor. Jadi kalau memang mau dilapor, ya kita masuk ke dalam ranah hukum, kan begitu. Tetapi kalau memang tidak, berhenti aja, ada seperti persekusi gitu, untuk menakut-nakuti seseorang, menyerang mentalnya gitu. Apalagi kalau sampai dia sedih, menangis, itu sudah menyerang mentalnya. Jadi itu bisa dilaporkan balik. Ya gitu. Jadi itu aja dulu untuk pista yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini masalah BPOM. Saksi BPOM. Sebenarnya hadir atau tidak hadir itu bukan sebuah masalah kalau menurut saya. Karena kenapa saya katakan demikian? Sudah memberikan keterangan langsung atau informasi langsung kepada media bahwa beberapa produk-produk yang tidak terdaftar di BPOM. Karena nanti juga akan itu yang menjadi pembicaraannya POM, data-data itu. Jadi sebenarnya yang menurut Bang Syahar ini bahwa yang kita cari itu saksi adalah saksi yang menguntungkan, katakanlah seperti itu. Saksi yang menguntungkan untuk Nikita Mirzani. Tetapi kalau memang BPOM itu tidak bersedia untuk hadir, itu bukanlah sebuah masalah. Nah, yang terpenting di sini bahwa apa upaya-upaya yang harus dilakukan dari pihak Nikita Mirzani termasuk PH-nya, jangan hanya menunggu putusan proses di dalam persidangan, tetapi lakukanlah upaya-upaya yang sifatnya interaksi of law itu di situ. Bahwa ada dukungan dari beberapa lembaga-lembaga atau orang-orang yang memiliki kompeten, yang memahami persoalan ini, yang bisa memberikan kredit poin kepada Nikita Mirzani.
tidak harus dari BPOM yang kita harapkan untuk memberikan keterangan, karena keterangan apa juga yang harus diterangkan oleh BPOM. Sedangkan dia sudah memberikan ultimatum bahwa informasi bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM ini kan sudah di-share-kan dan sudah pernah diinformasikan. Ya palingan itu aja omongannya nanti. Nah pertanyaannya di situ, apakah BPOM akan bisa meringankan Nikita Mirzani? Saya rasa juga tidak. Jadi makanya saya bilang, persoalan hadir atau tidaknya BPOM itu bukan sebuah masalah. Ya, mungkin nanti bagaimana yang kita harapkan, semoga ada sebuah putusan dari hakim, katakanlah diterimanya permohonan penangguhan misalnya, atau ada putusan sela di sini. Karena kenapa? Yang kita khawatirkan di sini adanya prosedur hukum berkelanjutan, yaitu pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan Nikita Mirzani, maka akan muncul di situ sebuah tuntutan. Nah ini akan muncul di situ sebuah tuntutan. Nah itu yang kita harus sebenarnya pikirkan. Nah sehingga bagaimana kita bisa memberikan upaya-upaya hukum, bukan hanya menunggu penyelesaian di dalam sebuah proses, tetapi ada di luar proses yang bisa memberikan sebuah masukan-masukan atau bisa berubah keadaan pada proses itu tersebut. Oke, itu aja dulu. Ya. Oke, boleh saya tanggapi Bang Sahat? Boleh. Izin Bang Nyoman? Boleh. Izin Bang Nyoman? Ya, silakan. Oke ya. Ya, silakan. Terima kasih ya. Saya mohon maaf ya, saya meskipun bukan orang hukum, tapi saya sedikit beda pandangan dengan Bang Sahat ya. Bahwa perkara ini, akar persoalannya adalah produk. Dan di sini dibutuhkan legitimasi di dalam persidangan yang akan menjadi fakta persidangan dan pasti akan menjadi pertimbangan hakim apabila saksi daripada BPOM itu hadir di persidangan. Menurut saya yang kurang paham hukum ini, bahwa saksi BPOM itu wajib hadir menurut saya, agar itu akan menjadi satu pertimbangan di hakim. Karena kalau tidak, saksi daripada kemarin korban skincare itu nggak tercatat. Tapi legitimasi daripada kesaksian bahwa ini merupakan produk yang bermasalah itu hanya bisa disampaikan dari pihak BPOM. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa ketika dilakukan gelar perkara, katanya sesuai dengan pernyataan Kepala BPOM bahwa mereka sudah pernah dipanggil menjadi saksi ketika gelar perkara. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, mengapa didiamkan, dibiarkan, dibekukan? Ngapain memanggil ketika dilakukan gelar perkara? Jadi saya mohon izin Bang Nyoman, Bang Sahat, menurut saya saksi dari BPOM harus hadir. Sebagai tim daripada pendukung Nikita Mirzani, saya tetap ngotot bahwa saksi BPOM itu penting dan itu merupakan poin ya, kredit poin baik bagi Nikita Mirzani. Kalau tidak, udahlah berat itu. Karena akar daripada segala persoalan kriminalisasi ini sudah dari sejak awal ditutupi. Tidak boleh muncul. Nah ini harapan kita besok ini, Kamis ini. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon izin saya. Kavista, Bang Nyoman. Bagaimana pendapat Bang Cuancen? Izin Bang Cuancen. Bang Sahat. Bang Cuancen izin. Bentar. Bang Cuancen izin. Saya kepengen dengar pendapat dari Bang Nyoman. Mohon izin Pak Sahat. Terima kasih. Bang Nyoman, mohon petunjuk Bang Nyoman. Iya. Ya, kita dengarkan dulu Bang Nyoman. Baik. Ya, yang lain silakan Baik. dulu ya. Kita dengarkan dulu Bang Nyoman. Silakan Bang Nyoman. Ya. Baik. Iya, apa yang disampaikan oleh Bang Alex tadi itu sangat tepat ya. Kalau kita berbicara tentang proses peradilan itu harus mengacu kepada pembuktian, ya, lalu merujuk pada 183, maka menurut saya memperkuatkan apa yang disampaikan Bang Alex itu adalah sangat penting ahli dari Badan POM itu dihadirkan dalam persidangan.
Nah, ahli itu berdasarkan 179, ahli itu dapat diminta keterangannya, menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki dalam ruang persidangan untuk kepentingan keadilan. Artinya, ahli juga hal yang sangat fundamental dalam proses peradilan untuk melengkapi 183 dan 184. Nah, yang kedua, kenapa ahli ini dianggap penting? Saya sejak awal mula memonitor perkara ini, saya menyatakan kasus ini adalah kausalitas kuase. Ada sebab akibat, ada penyebab yang menimbulkan akibat bermuara kepada laporan polisi dan dilanjut proses peradilan sekarang ini dalam kita Murjani. Nah, kalau kita mencerna secara komprehensif kasus ini, semacam ada perjumpaan dugaan tindak pidana. Nah, yang pertama, pihak RG menduga ada tindakan pemerasan, pencemaran dan pemerasan yang dilakukan oleh NM. Tetapi perjumpaan dugaan pidana yang kedua adalah ada kejahatan produk yang bermasalah. Ini yang dikatakan